Ayo, kamu-kamu yang buka video ini pasti udah pada kepo ya. Ternyata Pak Cecep yang kita kenal itu punya aib. Pasti udah gak sabar kan pengen denger ceritanya. Tapi mohon maaf banget nih, bukannya mau PHP. Dan ini bukan clickbait ya, tapi Pak Cecepnya gak bisa datang nih karena satu dan lain hal. Jadi kita belum bisa deh dengerin ceritanya Pak Cecep untuk kali ini ya. Tapi jangan kecewa, para subscriberku yang budiman. Untuk menggantikan cerita Pak Cecep nih, aku udah nyiapin cerita lain nih. Gak ada hubungan sama Pak Cecep sih, tapi ini ceritanya itu tentang aku yang kemarin kebetulan di endorse ya. Judulnya clickbait deh. Pakai nama Pak Cecep, tapi nggak ada Pak Cecepnya. Ini mah namanya ngajak ribut. Tuh kan, komen-komennya juga pada emosi semua. PHP, sengaja banget clickbait. Numpang pansos, numpang terkenal, panjat sosial. Waduh, mulut netizen memang pedes-pedes banget ya. By the way, Kuiperian, jadi penasaran gak sih kenapa orang-orang suka panjat sosial? Dan sebenarnya panjat sosial itu baik atau buruk ya? Kita bahas yuk! Panjat sosial adalah istilah untuk menyebut orang yang menggunakan hubungan dengan orang lain untuk menaikkan status sosialnya. Fenomena ini banyak ditemui di dunia maya saat ini. Kalau dilihat dari segi ilmu sosiologi, panjat sosial termasuk upaya untuk melakukan mobilitas sosial, Kuiperian. Kamu ingat kan mobilitas sosial itu apa? Betul. Mobilitas sosial adalah perubahan status sosial seseorang dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, mobilitas sosial adalah sebuah hal yang sangat manusiawi. Bagaimanapun, setiap orang pasti nggak mau punya kehidupan yang gitu-gitu aja dong. Secara naluri, kita pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik. Jadi, mobilitas sosial itu sah-sah aja dilakuin. Dari sudut pandang sosiologi, mobilitas sosial juga diperlukan untuk mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah yang lebih maju dan modern, serta meningkatkan integrasi sosial. Meski demikian, ada satu hal yang perlu digarisbawahi, Kuiperian, yaitu cara yang kita gunakan untuk melakukan mobilitas sosial. Ingat, gak ada sesuatu yang instan. Untuk bisa naik kelas dengan baik, butuh usaha dan butuh waktu. Kalau dengan cara pansos seperti yang dilakukan YouTuber tadi, tentunya agak sedikit gimana gitu ya. Bukannya naik kelas, malah panen hujatan. Jadi gimana dong supaya bisa mobilitas sosial dengan baik? Cara untuk mengubah status sosial itu disebut dengan saluran mobilitas sosial, Kuiperian. Nah, umumnya ada 4 saluran yang bisa digunakan. Yang pertama, dengan meningkatkan status dan kualitas diri melalui lembaga pendidikan. Umumnya, gelar akademik akan membuat kita dianggap memiliki pemikiran dan keahlian yang akan berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, sebenarnya ketika kita naik jenjang pendidikan dari SD ke SMP, lalu ke SMA sampai perguruan tinggi, status sosial kita udah meningkat secara otomatis. Yang kedua, dengan meningkatkan penghasilan atau jabatan melalui lembaga ekonomi. Gak bisa dipungkiri, semakin tinggi pendapatan dan jabatan seseorang, maka semakin tinggi pula status sosial mereka di masyarakat. Makanya kita harus giat bekerja, Kuiperian. Tapi nggak perlu sampai terus-terusan kerja lembur bagai kuda juga ya. Yang ketiga, dengan berdedikasi dan berkontribusi dalam organisasi politik. Contohnya seperti kelompok advokasi dan partai politik. Status sosial seseorang bisa meningkat jika ia memberi manfaat bagi organisasi atau masyarakat. Apalagi kalau ia bisa mempengaruhi orang lain melalui organisasi politik, sehingga secara tidak langsung memiliki kekuasaan yang sederhana. Kemudian saluran yang keempat adalah melalui pernikahan. Yes, status sosial seseorang, baik laki-laki atau perempuan, akan meningkat jika ia menikah dengan orang terpandang. Sayangnya, cara ini sering disalahgunakan, Kuiperian. Pernikahan seolah-olah menjadi jalan pintas, padahal cara ini sebenarnya gambling loh. Memang ada yang kehidupannya jadi lebih sejahtera dan terpandang setelah menikah, tapi ada juga yang justru tidak bahagia atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Makanya, Kak Fira sendiri nggak merekomendasikan cara ini. Lebih baik kita berusaha sendiri daripada menggantungkan status sosial kita pada orang lain. Nah, kedua pertanyaan kita udah terjawab nih. Panjat sosial dilakukan karena secara naluri manusia pasti ingin kehidupan yang lebih baik.
Dan kalau soal baik atau buruknya, kamu bisa simpulkan sendiri kan? Pesan Kak Kira sih, walaupun tujuan hidup kita pasti ke arah kemajuan, walaupun setiap kita pasti punya mimpi dan cita-cita, punya target yang ingin dicapai, kita harus selalu ingat hidup itu bukan perlombaan. Setiap manusia punya timeline-nya masing-masing. Selama kita terus berusaha, pasti kita bisa mobilitas sosial menuju kelas sosial yang kita tuju. Oke, semangat ya!